Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita. Iringan prosesi akan masuk ke altar kita. Kami mohon semua jemaat untuk berdiri di tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal bagi kita semua. Sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Sembahlah Tuhan Allah, puji dan muliakanlah namanya dengan nyanyian. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semua. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 605 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Dunia Gemerlap. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 48 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Hai umat Kristen pujilah.
Kita mendengarkan hukum Tuhan di pesta Natal pertama ini tertulis di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 56 ayat 2 dan 4. Hai mari berhimpun. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan pengulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 51 ayat 3 sampai dengan 4. Mari kita puji Tuhan.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan di pesta Natal pertama ini, yaitu dari Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 57 ayat 2 sampai dengan 3, sudah tiba hari raya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dilahirkan, mati dan dikuburkan, yang turun di dalam kerajaan Allah, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, yang Maha Kuasa, yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan yang kudus, dengan dosa,
warta jemaat atau pemberitahuan bahwa besok tanggal 26 kita masih tetap mengadakan kebaktian di gereja ini. Demikian sebagai warta jemaat untuk kita pada hari ini. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 59 ayat 1 dan kita kumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di pesta Natal pertama pagi hari ini Tuhan menyapa kita dengan firman yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayat 20 mengatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah sukacita yang besar. Dengan Natal ada harapan hidup, ada kesinambungan hidup. Natal menceritakan kelahiran dan kesinambungan hidup. Manusia punya tanggung jawab sejak awal penciptaan Tuhan menyatakan itu. Meranak cucu bertambah banyak, memenuhi bumi dan merawat bumi ini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menuntun dan mengingatkan mereka. Bukan hanya menuntun dan mengingatkan, Tuhan memberikan janji pengampunan dengan kehadirannya. Itu yang kita rayakan di beberapa perayaan Natal kemarin dan hingga hari ini, ibu bapak saudara-saudara. Kita menerima Immanuel, Dia adalah Tuhan yang ada bersama kita. Saya bersama keluarga ibu bapak saudara-saudara, bersama setiap orang percaya. Dan bukan hanya itu, bersama semua ciptaan, bersama setiap bangsa, bersama setiap suku, bersama siapapun dan apapun yang diciptakan oleh Tuhan. Itu yang ditegaskan di epistel tadi, supaya semua memuji Tuhan, baik langit dan bumi, manusia, tumbuhan dan ternak. Melalui Injil Lukas ini dibuka bagaimana pertemuan sukacita terjadi setelah kelahiran bayi atau Mesias itu, Yesus yang kita percaya Tuhan Juru Selamat kita. Adalah sukacita besar bagi golongan yang sedang menyepi atau di tempat sunyi, para gembala yang ditemui oleh malaikat. Sekali lagi, Tuhan melalui malaikat menyapa para gembala yang sedang menyepi atau di tempat sunyi.
di padang belantara. Dan setelah malaikat menyuarakan berita sukacita, dikawali dalam nats ini. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Apa yang diberitahukan? Dalam ayat 11 sebelum nats ini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats ini boleh kita pahami para gembala itu menerima pesan yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikat. Dan yang kedua, mereka memahami. Tidak asal mendengar, tetapi menyimak dan tahu apa yang sedang mereka dengar dan terima. Yang ketiga, menyikapi apa yang telah mereka dengar sebagai anak-anak Tuhan. Di perjalanan bangsa atau bumi ini, secara pribadi maupun bersama, sikap yang tiga ini perlu semakin dipertajam. Ketika ketika semua kita menerima berita, apa yang perlu memahami dengan baik. Perlu memahami dengan baik. Untuk apa? Untuk menyikapi dan melangkah dengan baik pula. Ini ada suatu cerita, seorang bere yang sangat segan sama tulangnya. Ini nyata, Mang Inam. Setiap tulangnya berbicara, ol tulang. Bere, lau juha mutusan, ol tulang. Ini di tempat pelayanan di mana saya pernah melayani tahun 98 sampai 99. Saya selalu memperhatikan dia. Sangat takut dan sangat segan sama tulangnya itu. Bere, siap tamu cuma nuktai, ol tulang. Dengan sigap dia mengatakan itu. Setiap tulangnya berbicara dia mengatakan, ya tulang. Baru dia pergi ke pintu, berpikir di halaman, baru balik. Ayah harus enak tulang. Nah, gitu. Jadi berarti dia tidak menyimak. Hanya karena dia segan sama tulangnya. Setiap tulangnya berbicara, oh tulang. Dia berlari dan balik lagi. Harus enak tulang. Jangan-jangan kita juga seperti itu, ibu bapak saudara-saudara, dalam memahami berita kelahiran Kristus. Kita memang sangat mengagungkan Tuhan. Atau mungkin mengagungkan seseorang, atau sangat menghormati seseorang. Tapi kadang kita lupa apa pesan yang dibawanya. Melalui Natal ini, ketika setiap manusia diharapkan hidup, dan para gembala telah menerimanya di padang Efrata, baiklah menerima dan memahami dengan baik. Menerima dan memahami dengan baik. Ini yang mungkin dibuka melalui pesta-pesta Natal yang kita rayakan. Bagaimana kita melihat bayi yang lahir di Betlehem, di kandang domba, di palungan itu. Benar-benar bukti kehadiran Tuhan di bumi ini. Sekalipun ada orang memperdebatkan, kok Tuhan jadi manusia? Jadi mau apa? Saya tidak berbicara soal teologi, soal dogma, soal hal yang lain. Bagaimana ya kira-kira kalau Tuhan itu menjadi kayu atau menjadi pohon? Sanggupkah kita memahami kehadirannya? Atau menjadi ciptaan yang lain? Ini bukan teologi atau dogma. Secara khusus, kalau Tuhan itu lahir mungkin sebagai batu.
apa yang terjadi? Tidak ada kesinambungan pemahaman dan pengertian. Tapi secara berulang-ulang Tuhan memberitahukan bahkan sejak perjanjian lama bahwa di satu kota yang bernama Bethlehem, kota roti itu, akan lahir juru selamat. Di Bethlehem, kota roti itu, justru di sana ada kelaparan, dalam arti kurang menerima kehadiran juru selamat itu. Bethlehem artinya kota roti. Seharusnya di sana ada kekenyangan, kehidupan. Justru yang menerima kehadiran, kelahiran Tuhan menjadi manusia, tempatnya di kandang domba. Ibu apa ini juga menjadi renungan bagi setiap orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Jangan-jangan di tengah-tengah kemeriahan, kecukupan, kelimpahan manusia, akhirnya sadar atau tidak sadar, tidak menerima Tuhan itu dengan baik dalam dirinya. Yang lebih dominan kemeriahan, yang lebih dominan adalah pesta pora. Tuhan menyapa gembala dalam kesederhanaan. Mungkin saya terlalu maju kalau membuka ini, ibu bapak saudara-saudara. Terlalu maju, tapi harus saya buka. Bagaimana setiap perayaan Natal, mungkin di lembaga-lembaga, siapakah yang kita hadirkan yang lebih besar di sana? Apakah Tuhan atau penyanyi atau artis yang datang? Bisa terbalik. Natal kita akan dimeriahkan oleh artis A, artis B, artis C. Maaf, saya bukan mau dikategorikan dalam materialistis. Dalam menganggarkan kebutuhan, mungkin juga lebih wah. Bagaimana mendengar firman Tuhan? Ini renungan. Saya tidak berbicara materialistis, tapi sikap kesediaan kita menerima Tuhan. Apakah lebih sungguh kita menerima firman Tuhan atau menerima, mengagungkan? Maaf, bukan tidak bagus artis. Atau lebih mengagungkan kemeriahan dunia ini? Bisa terjadi, sadar atau tidak. Sehingga roh kehadiran juru selamat itu tidak lagi hadir secara mendasar. Tidak lagi. Sesuai dengan topik minggu ini, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Fokusnya Allah, bukan manusia. Ketika manusia memuji Allah, maka secara langsung manusia itu juga turut diangkat dan diberi sukacita itu. Ini yang sering terjadi. Dan bukan hanya di Natal itu. Di pesta pernikahan juga bisa begitu, ibu bapak saudara-saudara. Karena Natal juga membicarakan soal perjodohan dan kelahiran, bisa. Sejauh manakah keluarga baru menerima firman Tuhan itu dan lebih sungguh menerimanya, atau hanya lewat saja sebagai stempel, oh sudah menjadi suami istri. Kita bandingkan dengan pesta yang kita buat. Inti dari keluarga itu sendiri, apakah masih tetap dinyatakan untuk saling mengasihi, saling menghargai, atau hanya melihat wahnya semua keadaan? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun melakukan banyak hal, baiklah seperti gembala yang sederhana ini, benar-benar menerima Tuhan di dalam kerendahan hati dan keterbatasan, maka mereka mengatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.
Bukan seperti yang diberitahukan oleh manusia. Bukan melihat seperti yang diberitahukan berita hoax. Tapi seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Apa yang terjadi? Setelah malaikat tiba dan melihat, ternyata benar. Di sana ada bayi, di sana Yusuf dan Maria. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Nah, ini dia. Kami telah mendengar pemberitahuan. Ternyata benar di sini ada bayi yang lahir. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berita kelahiran Kristus telah diberikan bagi kita. Apakah melalui perayaan Natal beberapa hari ini dan hari ini, kita benar-benar melihat bahwa Kristus itu lahir di tengah kehidupan kita. Saya percaya kita mengharapkan itu. Dan ini buktinya. Ketika perayaan Natal, kita dengan sungguh bahkan berlomba untuk merayakan Natal itu. Kalau tidak salah, kemarin waktu Natal hampir 3.900 sekian lebih, hampir 4.000 yang hadir ibadah kemarin. Kebetulan saya nggak di sini karena melayani ke gereja Dadap. Dan rata-rata gereja sekarang padat, kan kira-kira begitu. Semua, tidak terkecuali. Berarti magnet Natal itu, kehadiran Tuhan itu masih menggelora. Saya tidak mau mengatakan Kristen kapal selam atau Kristen tomat. Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Bukan itu. Magnet dari Natal kelahiran Tuhan itu masih nyata. Ini seperti aroma Natal yang telah kita jalani waktu kecil. Kalau di keluarga kami dulu ini selalu berulang-ulang saya bawakan. Aroma Natal itu sudah kita rasakan sejak bulan Agustus. Bukan Desember ibu bapak saudara-saudara. Agustus. Karena kakak beradik lebih dari 7. Maka baju Natal sudah harus dibeli. Satu persatu dicicil sejak Agustus. Itu digantung, kita cium. Coba bayangkan aroma Natal dari Agustus kita cium, ambil dari gantungan. Natal itu punya magnet yang luar biasa. Maka berbahagialah orang yang menerima berita Natal dan menerima kehadiran Kristus itu. Begitu. Sebelum perayaan Natal ada pestel-pestelan. Coba kita bayangkan, ada kesiapsiagaan. Pestel-pestelan. Mangan-mangan. Apa kita masih ingat ibu bapak? Itu juga ikut memuliakan Tuhan. Terdengar kan? Masih ingat pestel-pestelan sekolah minggu atau SD, datang ke gereja membuat pernak-pernik dari pohon enau, mare-mare, gaba-gaba, dan pohon Natalnya juga dari apa? Bukan seperti ini. Pohon Natal dari pohon pisang dan daunnya dari pinus. Atau saya tidak tahu bahasa Indonesianya, atur mangan. Atur mangan, kan begitu. Luar biasa. Luar biasa itu. Dan kita membawa gupak, golok, rabi, masing-masing. Martanggo, kan begitu. Tak, 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 tak. Dan kita membawa nasi masing-masing dan piring masing-masing. Membawa adik, nasi di sini, adik digendong, dipegang, dibawa kayu bakar. Coba bayangkan, luar biasanya Natal membawa kesehatan bagi kakak beradik. Tidak peduli apakah dia punya sepatu atau tidak. Bahkan pakaian pun
masih terbatas. Seperti yang sering saya sebut waktu kecil di sini, masih 1-2, perut besar, tapi tidak kekurangan cinta kasih untuk adik-adik. Kan begitu? Suasana Natal, begitu tiba mau makan, coba bayangkan, dibagi semua daging yang telah dimasukkan untuk bagian kita. Kita tidak memakannya. Holak kuanaido. Hanya kuah daging itu ke nasi kita. Yang di plastik itu kita bawa pulang. Untuk siapa? Untuk mama. Karena mama telah mengajari kita kepedulian. Ketika mereka ke pesta, ketika ibu ke pesta, dia membawa nasi namar gulu-gulu jagal. Kan begitu. Maka kita pun dilatih. Hanya masalahnya, sampai sekarang pun di perantauan kita terlatih. Sadok mabukus ma. Apakah daging yang kita bungkus? Atau nasi? Diharapkan melalui Natal ini bukan hanya daging, tapi firman Tuhan. Itu dah. Sudah putani dah dopi doang nggak ada bungkus. Maila na punasa ulaun. Tuktuani do warung nasi kotak nuaing dung covid. Semua terbagi. Kalau tidak, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bagi sebagian orang. Bagi sebagian kecil sesuatu yang sangat diharapkan karena dapat membawa oleh-oleh dari pesta. Inangamang melalui perayaan Natal ini sesuai dengan teks atau firman Tuhan. Para gembala membawa berita firman Tuhan dan kebenaran. Apa yang mereka lihat dan mereka dengar, Tuhan itu ada. Maaf. Sekarang dari mana kita melihat Tuhan? Sedia diberengot Tuhan inwang kamang do inang. Sekalipun berulang-ulang dari hidup kita. Bagaimana anak kecil yang tidak mampu membeli sepotong roti di suatu toko roti dan tiba-tiba ada seorang bapak yang membelikan untuknya. Lalu diberikan. Lalu si bapak ini pergi. Setelah melangkah beberapa langkah si anak memanggil, "Pak!" Lalu dia menyoleh. "Apakah kamu Tuhan? Apakah kamu Tuhan?" Artinya manusia melihat Tuhan dari tingkah laku manusia itu sendiri. Kita melihat Tuhan. Baunang beno binereng inat taniba binerek sibolis kan? Setelah pesta Natal kita melihat Inata, waduh, Tuhan hadir semakin cantik. Kita lihat anak-anak semakin baik dan semakin sopan, semakin giat bekerja. Sama seperti gembala ini setelah mendengar berita, mereka giat dan bersegera. Dan saling mengajak. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Tidak dikatakan saya sendiri ke sana. Kamu tidak usah, utusan saja. Tapi marilah kita. Kata kita, pergi ke Bethlehem. Saya kira ini yang kita lakukan sebelum datang tadi pagi ke gereja ini. Tadi pagi mulai jam 4 di kediaman kami sampai berangkat sekitar jam 6, hujan sangat deras. Loh Tuhan, gimana ini? Ternyata di gereja ini tidak ada hujan. Deras sekali. Luar biasa. Saya berpikir hujan berkat telah tercurah. Tapi jangan sampai penghalang untuk kami beribadah Natal. Puji Tuhan, ternyata di lingkungan gereja ini cuaca mendukung. Maka kita dapat bernyanyi, melihat artis-artis, orang-orang baik memainkan musik, melantunkan pujian bagi Tuhan di perayaan Natal ini. Dan melihat Tuhan itu hidup dalam setiap lantunan dada,
dan lantunan suara, kita melihat, oh Tuhan itu ada. Kita mengingat diri kita. Kita mengingat keluarga. Sekarang di Bonapasogit ada beberapa orang yang pulang. Dan memang Natal sangat relevan dengan pulang ke Bonapasogit. Artinya memahami dirinya. Karena si Yusuf dan si Maria kembali ke Bethlehem karena dia keturunan Daud. Jadi mudik itu milik orang Kristen juga, Inang Amang. Sangat senang ketika kita sempat pulang ke kampung dan membawa berita sukacita itu. Dan melihat sukacita itu. Kalau kita tidak sempat, kita membawanya dan melihatnya juga di tengah keluarga masing-masing. Maka melalui perayaan Natal ini ketika dikatakan segala bangsa memuji dan memuliakan Allah, diawali dari diri saya, dari diri kita, menerima, memahami dan menyikapi berita kelahiran itu dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Maka di ayat terakhir dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tidak berbeda. Jadi mereka bersuka cita. Kalau Maria merenung, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini juga untuk kaum ibu selalu merenung bagaimana hidup keluarga, bagaimana perkembangan anak-anak, disipat di Bagasar Rohana, di Tangyakodo, Denggan. Maka ada penghargaan khusus 1 hari untuk kaum ibu tanggal 22 Desember yang lalu. Untuk itu bagi setiap ibu di sini, selamat Hari Ibu Inang. Bidang adong inang di son. Selamat Hari Ibu di Hamuak Kainanami. Bagaimana dengan kami yang masih lajang? Oh boleh, kamu juga nanti menjadi ibu. Selamat Hari Ibu untuk calon-calon ibu kelak. Ada kesinambungan kehidupan. Hari Bapa saya belum tahu ada Hari Bapa. Dah adong gope. Dak kubo to ala naseholan inong ido haromar tangiyang. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Bahasa Batak juga ada. Tangiyang ni dai nangi naparoroton diki. Dah ngadong gope tangiyang idamang ibay. Kasihan kita. Aduh. Ya, tapi bukan berarti kami tidak berdoa untuk anak-anak kami. Kami sebagai ayah juga berdoa. Bahkan mungkin memiliki kekhawatiran yang lebih. Ketika putra-putri kekasih hati kita jauh, lalu kita mencolek inang di rumah. Sukujo, ada dia. Itu tugas. Sukujo, nggak dibayar sekolah anak. Sekalipun mama yang membayar. Bukan berarti bapak tidak ikut. Kan begitu. Ada dia. Jadi masing-masing punya tanggung jawab dengan cara masing-masing pula. Ayah dan ibu itu sama-sama berperan seperti Yusuf dan Maria di tengah-tengah kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, khotbah ini mengingatkan tanggung jawab setiap orang memberitakan berita keselamatan seperti gembala itu. Dan tanggung jawab setiap orang untuk menerimanya dalam sukacita. Maka saat ini akan kita lanjutkan. Nanti akan ada perjamuan kudus. Yang boleh menerima perjamuan kudus, orang-orang percaya. Secara khusus di HKBP yang sudah naik CD. Mengaku iman percaya. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dalam
RPP atau siasat gereja, sebaiknya jangan dulu ikut. Begitu. Jadi orang-orang yang mengaku iman dan yang mengharapkan Kristus itu hadir selalu dalam hidup kita. Odorana seta jalwak kamanginang. Perjamuan kudus bisa berulang-ulang kita lakukan. Karena Yesus mengatakan, lakukanlah hal ini sebagai anamnese, peringatan akan aku. Tapi baptisan hanya satu. Apakah itu baptisan anak kecil atau dewasa? Tidak dipersoalkan. Hanya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya satu kali. Tapi kalau berulang-ulang untuk kita mengenang kebaikan Tuhan, lakukanlah perjamuan kudus berulang-ulang. Jadi di sana letaknya. Maka ibu bapak saudara-saudara semua kita, mari kita sediakan hati pikiran kita seperti gembala yang di padang Efrata, sekalipun mengalami pergumulan, pada akhirnya mereka memahami Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, Dia juru selamat telah lahir dalam kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara, bagi kita semua, bagi siapapun yang ada di rumah Tuhan ini saat ini, dan saudara-saudara yang sedang beribadah dari tempat masing-masing, Yesus telah lahir di tempatmu, di hatimu, di keluargamu, di tengah pekerjaanmu. Maka mari menyatakan segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu menyapa kami. Engkau telah hadir di bumi ini melalui kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Baiklah berita itu kami suarakan seperti para gembala itu. Dan kami saksikan, kami terima dengan sungguh-sungguh. Sehingga setiap kami yang boleh pulang dari rumah-Mu, dari persekutuan setiap hari, membawa kebenaran firman-Mu, membawa kasih-Mu, dan melakukan kehendak-Mu. Berkati Inang Amang ini semua Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun berada saat ini. Berkati lingkungan kami, pemerintah kami, negara ini, semua pemimpin, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Berkati gereja-Mu HKBP, dan tetap menjadi saluran berkat ke seluruh bumi. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus yang telah lahir itu, kami telah mendengar, kami telah melihat, maka kami bersuka cita seperti gembala-gembala yang melihat kelahiran itu di 2000 tahun lebih yang lalu. Saat ini juga kami menerima kelahirannya di dalam hati kami. Terpuji nama-Mu. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan di tempat duduk masing-masing, bantuan bencana alam, mari kita mengangkat pujian.
Inangamang kita akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Untuk tertibnya ibadah ini, nanti ketika menerima roti dan anggur perjamuan, pertama sekali yang maju ke depan dari luar dituntun oleh Inang Amang Perhalado 2 baris, masuk ke kiri dan ke kanan masing-masing barisan 8. Setelah di depan ada barisan pertama, barisan kedua untuk menerima anggur, roti dan anggur. Demikian di sebelah kiri saya ada 8 baris pertama, baris kedua. Demikian dari luar, setelah itu di depan pintu, baru dari atas, dan terakhir nanti di depan. Setelah menerima perjamuan kudus, masing-masing boleh pulang mengantarkan seloki, ada tempatnya di sana. Dan mari persiapkan persembahan kepada Tuhan setelah menerima perjamuan itu. Ibu bapak saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita mengangkat pujian Yesus yang menanggung. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya,
dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosa-dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosa-Mu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaan-Mu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi.
Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu. Sesudah makan, lalu mengucap syukur. Dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, lihatlah, semuanya telah tersedia. Lihatlah dan terima-terima pemberian Allah.
Marilah kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat, kami persilakan bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukanlah pintu bagi orang yang menyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Natal.